silakan. Tapi ruhaniyahmu tetap sirul asrar. Pun silakan. Itu mungkin apa Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan terkait makalah 57 tentang masalah jangan kau pernah tinggalkan zikir sekalipun keadaan sikonmu itu susah untuk ingat pada Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya di majelis, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai dan seluruh jamaah yang agak dikeraskan Pak, agak dikeraskan. Kuping kula masa rada budek. Kepada Romo Yai dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam keterangan panjenengan perjalanan si salik suluk menuju kewusulan pada Allah. Di situ mengku dua sistem. Ada sistem wasilun yang endingnya diletakkan pada khawasul khas. Ada sistem majdubun yang endingnya diletakkan pada khas. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada sistem lain selain dua sistem itu? Karena saya mempunyai teman, bisa dikatakan teman, bisa dikatakan guru. Karena saya banyak mengambil pelajaran dari beliau secara syariat. Yang selalu ditekankan oleh beliau kepada keluarganya, kepada teman-teman dekatnya termasuk saya, selalu menekankan yang pada intinya sageto nyekecani migunani sesami gesang. Dan akhlak beliau memang sangat tidak diragukan. Saya menyaksikan sendiri. Jangankan kepada sesama manusia hanya berbeda keyakinan, bahkan kepada hewan pun akhlak beliau sangat mulia. Nah, sementara akalnya sehat, tapi beliau mohon maaf sering meninggalkan sholat secara syar'i. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada sistem lain di lain sistem wasilun dan sistem majdubun? Sementara saya meyakini 100% dengan keterangan panjenengan yang mengku dua sistem tersebut. Mungkin hanya ini pertanyaan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hanya pertanyaannya itu apakah ada sistem lain selain dari sistem wasilun dan majdubun, maka miturut apa yang kami kenal tidak ada. Mungkin kalau melihat dari ciri-ciri apa yang telah beliau lakukan, itu adalah majdubun. Kuncinya hanya di sini. Kalau majdubun itu tidak akan ada terikatan dengan hukum syariatnya orang syariat. Itu majdubun. Terkait dia akal itu sehat atau tidak sehat. Tapi kebanyakan tidak sehat. Tapi manakala akal sehat, akal beliau sehat, maka berarti sistem majdubun mungkin anake majdubun. Nah, aku bicara mungkin ya, sebab yang ku tahu barometer ukurannya itu gur gini.
Kalau wasilun itu taat hukum syariat, tetapi syariatnya itu menjadi hakikat. Kalau majdubun itu tidak taat syariate wong syariat. Sik bingung mboten? Tidak mengikuti syariate wong syariat. Apa maksudnya tidak mengikuti syariate wong syariat? Bisa jadi gini, Pak. Kalau hatinya digerakkan Allah untuk bersolat secara syariat, dia sholat. Kalau tidak digerakkan untuk hatinya, untuk jasad melakukan, tidak digerakkan untuk sholat, juga tidak, jasadnya tidak sholat. Mungkin aku mau tanya terhadap jenengan Pak yang tanya tadi, tolong nanti dijawab. Apakah beliau kadang sholat secara syariat? Ndak, maksud saya jenengan tengmik Pak Didi aja. Jenengan pernah mengetahui kadang, kalau saya nggak tanya, nggak pernah nggak sholat syariat enggak. Pernahkah jenengan mengetahui beliau itu jasadnya sholat syariat? Pernah. Ya, udah jelas. Ya. Udah. Itu juga sistem majdubun. Ada sistem majdubun itu akalnya sudah nggak sambung. Ketika nggak sambung itu, dia tidak akan pernah terikat dengan hukum syariatnya orang syariat. Suatu saat Allah menggerakkan hatinya untuk melakukan sholat secara syariat. Otomatis akalnya itu disambung oleh Allah. Ini ada majdubun yang seperti itu. Ada, Pak. Tapi dia tidak akan pernah mengkodok, Pak. Tahu mengkodok? Nyauri sholate sing tertinggal tadi sebab akale dicengkram oleh Allah, nggak sambung. Beda dengan wasilun. Kalau wasilun masih terikat dengan hukum syariah. Tatkala tertinggal oleh karena dia berbagai macam alasan, dia akan mengkodok. Biasanya gitu. Inilah perbedaan antara wasilun dengan majdubun. Biasanya yang kami terangkan itu majdubun yang bighairi aklin. Adakah majdubun yang biaklin? Bisa jadi suatu saat. Makanya kadang-kadang kita melihat beliau sholat, tapi mayoritas dia nggak pernah sholat secara syariat. Tapi hakikatnya dia selalu khudur nang Allah, selalu hadir nang Allah. Ini keistimewaan beliau. Tapi tatkala Allah menggerakkan hatinya untuk menjalankan syariatnya, sholat syariatnya orang syariat, otomatis beliau akan sambung akalnya. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang ketika melakukan sholat secara syariat, akal disaut lagi. Ada yang seperti itu. Mungkin
jenengan sekitar tahun 76 atau 75 sing tahu dadi wong gelonggongan, jenengan sepuh-sepuh mungkin ya. Ketika saat Mbah Ut Pagerwojo Sidarjo itu manakib di masjid ini, di masjid itu, ketika saat enak-enak manakib loh, manakib Syekh Abdul Qadir Jilani loh Pak ya, diwoco pas makom, muga-muga gak keterjadi nang aku, bajunya lepas Pak, sarungnya lepas, karena pada saat itu ditarik Allah. Dia nggak akan pernah punya malu Pak, wong ilang ngakale kok. Seperti anak kecil nih lah, anak kecil ngadeg nuyuh ngatar ning latar, punya malu. Si coba jenengan ayo nek kata selentik. Loh di situ lah. Allah ya Rabbi, mungkin kalau setengah iling setengah boten. Untungnya boten ning jaba, untungnya tidak di luar daerah, di Gelongan sendiri. Wayah walimah. Untung saya itu biasanya kalau boten suka sempakan, boten suka. Lu ndelala kok ya sempakan. Sarung termahal Pak itu yang saya pakai BHS, hadiah pisan. Habis duhur, mungkin orang Gelongan ingat, tengah-tengah saya ceramah, tak lepas sarung, tak uncal dari kancutan tok. Mungkin sampai boleh tanya, aku setengah iling setengah gak iling. Ya baris ini ngetan didik. Ya nggak tahu. Kalau diproses ya. Nanti manfaatnya jenengan akan mengerti hikmahnya. Apa? Sarung niku Pak ya. Gak ono sing ngungkuli sarung kula sing paling mahal ya kuwi. Tak pipi. Lah kok ndelalan nafsu mlebu mak jeret. Wo nek gak wong sugih gak pakai iku. Lah ngono ya. Pokoke super gaya. Lah ngono lho. Lah muncule teko kene, lepas diuncalna. Dadi ya kari sempakan tok. Mulih lho sempakan. Sarungnya dipek ambek sing yang pas tak uncalke mbok kena siapa begitu. Biar tahu jenengan nek saya itu pernah disitulah Pak. Berarti mengingatkan saya seperti itu. Jadi Majedubun itu bisa jadi Gusti Allah pada suatu saat mengkerentekkan hatinya untuk melakukan jasad ini sholat secara syariah. Kalau akhlak ilahiyahnya sih dijamin Pak, dijamin. Wis pasti jaminan. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sempurna. Itu pas kemanten pisan. Kemanten duka kemantene ya napa? Jenenge kemanten pengiring kan banyak laki perempuan Pak ya. Ya nggak ngerti lah udah. Entah akhirnya bagaimana dulu saya. Pokoknya saya ingat saya pakai sarung BHS. BHS Pak. Jadi itu adalah menurut saya adalah sistem Majedubun Pak. Cuman beliau diletakkan kadangkala biaklin
kadangkala bighairi aklin. Dikatakan bighairi aklin, dia tidak ada ikatan, tidak terikat dengan hukum syariatnya orang syariat. Jadi saenake dewi, sesukanya sendiri. Maksud sesukanya sendiri merujuk pada hentakan irodah Allah di dalam ruhaniyahnya. Disuruh ngalor, ngalor. Disuruh ngidul, ngidul. Jadi dia selalu mengalir sesuai dengan air yang dialirkan oleh Allah itu. Suatu saat juga nyocoki. Makanya saya tadi tanya terhadap jenengan, beliaunya apakah pernah jenengan tahu melakukan sholat secara syariat? Kalau umpama tahu, pernah. Oh, berarti ini yang biaklin. Artinya zadab majdubun, tetapi kadangkala dia akalnya dikembalikan Allah pada saat itu. Dia hanya memegang wassolatil wusta, sholat daim, sholatnya ruhaniyah. Begitu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus tentang dzikir sirrul asror, tapi saya itu nggak paham ya. Memang saya kan nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok Gus. Tapi gini, saya tiap hari selalu kepikiran tentang hidup selalu kepikiran terus. Lalu itu di dalam itu ada, tiap saya dzikir itu ada rasa terus, rasa iso rumongso, ojo rumongso iso, gitu Bos. Lalu tiba-tiba di dalam itu sak temene kon niku ora iso apa-apa. Sakjane kon niku minangka koyok robot, koyok patung nih, ngoten Gus. Lalu kedua itu dilihatkan wayang, gelaran wayang kulit tuh Gus. Sakjane kon niku gak ado koyok wayang. Gak iso tanganmu obah, gak iso ontek, nek gak pangeran sing urip iku mang sing dudono kon. Lah, sak mantune niku Gus, kula pun ngantuk dalu niku. Lalu kula damel tilem. Dalu niku tiba-tiba mboten saged tilem, tetep kepikiran mawon tentang hidup itu. Lalu di waktu malam seliut gitu, seperti diri saya itu terbelah. Keluarlah semua organ tubuh saya itu Gus. Lalu ada yang mencuci, entah siapa saya nggak tahu. Lalu saya bangun lagi. Itu apa itu Gus? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kembalikan pada makalah 57 tadi, ruhaniyah jenengan ini ditempatkan Allah di dalam apa sebelum kehuduran Allah adalah muraqabah. Sudah yakin, sudah iman bahwasanya kita bagaikan wayang tanpa bisa gerak jikalau tidak digerak. Posisi ruhaniyah sudah imannya di situ, itu muraqabah. Iman yang sudah seperti itu Bapak Ibu, karena iman sampean itu sudah memegang sirrul asror, walaupun belum mengerti apa sirrul asror. Tapi di dalam hati sudah ada iman atau rasa seperti itu. Walaupun tadinya jenengan itu belum pernah dibahaskan fungsi daripada sirrul asror, kok yoning ati sampeyan sudah ada penemu iman rasa bahwasanya seperti dalang ambek wayang, maka Anda
sebetulnya sudah memegang sirul asrar di Su'aul Basiroh ini. Itulah muraqabah. Ketika jenengan teruskan zikir sadar diri tersebut, maka tidak mohal alias wajib, la buddha ora kena ora wajib ke ainul basiroh. Apa? Ke dalam alam musyahadah. Tandanya diri jenengan sudah tidak muncul, wayangnya sudah tidak muncul. Wayangnya sudah tidak muncul. Sudah fana. Sudah kefanaan, ketiadaan atas diri keakuan jenengan. Akhirnya otomatis muncul keakuan dalang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ini dizahirkan di tengah-tengah orang awam, maka bahaya. Mereka akan menuduh jenengan kafir zindik. Ya, ini. Padahal sesungguhnya yang dawuh, yang berkata itu bukan makhluk diri Anda, bukan. Bagaimana diri Anda bisa dawuh, wong diri Anda sudah tiada. Yang ada kebenaran itu berkata Allahnya. Cuman orang awam tidak paham. Tidak paham. Akhirnya menuduh itu tadi. Sehingga jangan heran kalau orang awam menuduh ajaran Sesiti Jenar ataupun Wahdatul Wujud iku sesat. Wajar. Wajar, Pak. Karena beliau-beliau mereka tidak mengerti. Belum mengerti maksudnya, belum mengerti. Makanya lewat Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru diurai biar paham, biar akhirnya biar tidak mudah mengkafirkan orang lain. Gitu loh bos. Mata. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami syukur oleh Allah dipertemukan dengan guru Pak, insyaallah yang bisa nuntun ke jalan yang lurus. Dari mana Bapak? Kami dari Madura Pak, namanya Muridan Haji Abdul Fattah. Iya. Pertanyaan saya, kalau kita melanggengkan zikir di surul asrar, itu kita kadang-kadang berhadapan dengan orang yang dolim, lagi menghadapan dengan orang yang ahli kerusakan, ahli maksiat. Lagi berhadapan kadang-kadang orang dengki. Kadang-kadang kan berhadapan juga dengan orang berangasan yang akhlaknya sangat keras. Iya. Lah itu menurut kita cara menghadapinya bagaimana? Bagaimana? Ya begitu aja pertanyaan. Terima kasih dan mohon maaf ketidaksopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu terhadap saudara-saudara saya yang di Madura. Mungkin nanti akan kita ketemu di Kabupaten Pamekasan. Di pondok mana itu saya lupa. Sudah terjadwal di Pamekasan, nanti kami memberikan tausiah. Lupa saya pondok mana. Insya Allah sasi apa itu? Recep kalau nggak salah. Insya Allah ngoten. Oke. Ketika kita
memfokuskan zikir tersebut, pastilah Allah akan menghadapkan beberapa sikon kondisi kita di hadapan masyarakat awam, corak bermacam-macam problematika di dalam tengah masyarakat itu. Ada yang culas, ada yang dolim, ada macam-macam. Bagaimana caranya kita meletakkan diri kita, mensikapi ketika saat dihadapkan hal itu? Allah memberikan satu cara ketika saat kita menghadapi situasi seperti itu. Di dalam surah Al-Insan ayat 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur dzikra sira isma rabbika ing asma pangeran ira Muhammad, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Bukra tau ing dalem waktu pagi, wa asila lan sampak waktu sore. Mana waktu pagi itu? Tulu'u fajris sodik, berarti fajar sodik waktu sholat subuh. Wa asila sore berarti ghurubus syamsi, berarti waktu maghrib. Muhammad sebutlah dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berzikir. Memang isma rabbika mukhatabnya terhadap Muhammad ibnu Abdillah, tapi bukan berarti itu hanya untuk ibnu Abdil, untuk kita sebagai umat. Kak Muhammad Anda. Cuman ayat ini secara muhakamah tidak ditampilkan tentang zikir yang dimaksud bisa wusul pada Allah. Oleh sebab itu Anda harus menengok di dalam Al-Qur'anul Qadim, atau menengok tadi di dalam Hikam 57, zikir yang bagaimana bisa sampai pada kekhuduran Anda terhadap Allah. Berarti ini nggak ada jeda, nggak ada jeda. Sibukkanlah hatimu untuk selalu berzikir, walaupun yang Anda hadapi itu berbagai macam pola pikir manusia atau iman manusia. Sama dengan gini, bagaimana kita berimam terhadap orang yang masih ada di padahal kita sudah di khos. Gak apa-apa, lihat Allahnya saja, jangan lihat makhluknya. Paham maksud bilangnya? Tidak jauh dengan hal itu maksudnya. Semata-mata ini Allah memberikan jalan untuk Muhammad Anda supaya terkondisi ruhaniyahmu dari yasudduna an sabilillah. Apa? Penghalang-halangi nafsu ruhaniyah berjalan di atas jalan Allah. Nah, di situ loh. Wa yabghunaha iwaja, supaya terkondisi hatimu biar tidak dibengkokkan nafsu. Yang paling inti gini,
Orang itu dolim, sopo sing gerakno dolimi. Orang itu culas, sopo sing nyulaske. Orang itu bohong, sopo sing membohongke. Orang itu mencuri, sopo sing mencuri ke. Sebetulnya dia itu dari naluri yang asli hatinya nggak kepingin. Dia itu menjadi orang culas, orang dolim, tadi pencuri nggak kepingin. Oleh karena nggak mampu ngadepi nafsu dalam dirinya lah, akhirnya terjadi seperti itu. Makanya kita itu sama sebetulnya itu. Wahai manusia, semuanya mesti dalam benak hatinya ada kefitrahan. Cuman kefitrahan itu tidak akan pernah terjadi dikarenakan tidak mampu menghadapi musuh dalam selimut, yaitu hawa nafsu. Akhirnya Allah berkehendak seperti itu. Jadi kesimpulannya jenengan tetap bilwadil muqaddah faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguh tali Allah, yaitu zikir tersebut. Memang orang lain melihat ketika saat kita fokus di dalam zikir tersebut, dikira kita itu orang ngelamun. Padahal enggak. Kita nikmat di dalam bersenggama dengan hidup. Itu Pak, nikmat. Tapi orang lain melihat kita seperti kita orang melamun. Seperti itu. Tapi yang sesungguhnya terjadi dalam ruhaniyah kita adalah flay. Tahu flay ya? Tahu flay? Flay ku enak lho Pak. Nyaman. Flay ya namanya. Itu nyaman. Begitulah kira-kira flay itu. Aku gak ngerti bahasa flay, aku tiru-tiru flay apa. Masalahnya waktu saya ada di LP, Gus flay ya Gus, ya flay. Ya bagaimana gak flay Pak, makan gak pernah masak, ya dikasih, tidur dijaga, ya. Loh iya, kita di LP dipenjarakan, tidur dijaga 24 jam. Digembok lah, aman toh? Aman. Makan kita nggak pernah masak, datang sendiri. Iya, gitu. Makanya urip songo kalau di LP itu, iya. Makanya sepanjang sejarah Pak, sesungguhnya saya itu nggak pernah gemuk seperti nggak pernah. Lu pulang dari LP Pak, mohon maaf Bu ya, gemuk kula niki. Bosono omahku rumaneng. Ya di sana gemuk Pak, gemuk Pak. Lah piye itu Pak? Bagaimana loh Pak? Saya yang nggak pernah kerja, makan dijamin, semuanya dijamin. Cuman satu tok, gak iso ketemu bojo. Artinya kita dibatasi hak kita untuk ketemu teman, ketemu anak, ketemu istri. Apalagi kalau sudah malam takbir Pak, nangis kabeh. Lebih ya gak nangis, Cak, menangis apa biasa ngarep ono jenang. Gak ada jenang. Ingat pada keluarga, silaturahim. Lagian kalau hari raya itu kan gak boleh besuk toh Pak, gak boleh anu. Jadi ya garing kabeh arek-arek. Oke, jadi Pak jenengan mensikapi bukrata wa asila, begitu. Pegang teguh tali Allah. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf
selama 6 atau 7 bulan kami tidak sowan ke sini, namun kami mengikuti apa yang ada di YouTube. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu diketahui bahwa kami gedek. Iya, Pak Hengki gedek. Kalau apa yang telah jadi judul pada pertemuan kali ini, kami sudah menerimanya dan insya Allah sedikit banyak sudah kami lakukan apa yang menjadi dawuh-dawuh tadi, dan kami sudah bertekad mengikuti ajaran Dinul Haq ini insya Allah 100%, walaupun nilainya mungkin masih 3 atau 4, entah Allah menilai kami sampai di mana saya kan nggak tahu. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Namun Gus, dalam perjalanan kami melaksanakan ketauhidan kami ini, kami sebagai warga masyarakat ini tidak lepas dari majelis-majelis yang dipimpin oleh para yaitu sesepuh syariat. Di dalam hal ini menjadi sandungan bagi kami. Tapi setelah kami telaah selalu masukkan ke dalam sanubari kami apa yang didawuhkan oleh ahli-ahli syariah maupun ahli-ahli torekoh yang kami terima di majelis kami, itu kami kupas sendiri sesuai dengan ketauhidan kami. Sebab banyak hal-hal yang disampaikan oleh beliau-beliau ada yang menurut saya ini tidak sesuai dengan ketauhidan kami. Untuk itu, benarkah tindakan kami ini dan apa yang harus kami lakukan dalam kami bertemu dengan majelis syariah maupun majelis torekoh. Demikian Gus, apa yang kami sampaikan barangkali kurang berkenan, apa yang menjadi yang saya sampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, hai manusia, hormati ibumu. Hai manusia, ketika Anda diberikan, mohon maaf, diberikan padi, jangan langsung kau makan. Ya kalau ayam. Tadi yang saya panggil, kata Allah, wahai manusia, ketika kau disodorkan padi, maka kupaslah padi itu bagaimana cara menjadi beras. Wahai manusia, ketika sudah menjadi beras, jangan langsung kau makan. Masaklah dulu. Setelah masak barulah makanlah. Ini ayat secara alam terhadap manusia terkait apa yang jenengan dawuh haki tadi. Sebab kita nggak mungkin terus menerus langsung disodori nasi yang sudah siap saji, siap makan, nggak mungkin. Dalam sehari-hari kita nggak mungkin kita langsung disodori oleh makanan yang langsung siap makan. Artinya wejangan-wejangan yang sudah matang ketauhidannya nggak mungkin. Suatu saat kita juga dihidangi Allah satu makanan yang belum masak. Oleh sebab itu masaklah, jangan langsung kau makan. Jangan langsung kau makan.
Makanya ketemu padi ya harus kau jadikan beras dulu. Kalau sudah jadi beras maka jadikanlah nasi. Kalau sudah jadi nasi barulah makanlah. Tapi kalau kau masuk di Jaya Baru mangapo cocotmu leken iki. Ngono kadang-kadang yo gak gel. Itu terkadang gak mau. Mungkin ya Pak ya. Nasinya itu makanannya itu nggak sesuai. Nggak sesuai. Mungkin sampean niku sukanya padi langsung sampean makan. Kalau sampean makan padi ulaika kal an'am balhum afdal. Apa bedanya dengan hayawan? Balhum afdal. Bahkan lebih di mata Allah lebih kejam atau lebih rusak daripada hayawan. Dalam istilah bahasa sederhana, ayam saya tui uang nggak akan dimakan. Ayam saya tui aspal ya gak dimakan. Jenengan ditui boto ya diuntal, sembarang diuntal. Balhum adol maksudnya di situ. Mohon maaf Pak, jenengan sing zikiri sir sampak notok. Sampeyan dengar ayam itu zikir Pak. Allah cagak iki do zikir. Makhluk gunung podo bertasbih semuanya. Itu di muka syafa Pak. Anda kalau sudah notok di situ mungkin bisa untuk mendengarkan hal itu. Jadi sudah benar Pak, jenengan itu tidak langsung jenengan makan, tapi jenengan ulas lagi untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Berarti apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya alim ulama di syariat itu sudah benar ing mungguh golongan am itu sudah benar. Tapi mungguh jenengan butuh waktu lagi untuk mengulas, sebab sampean gak kepingin makan kulitnya tapi makan isinya. Dikupas dulu. Saya pernah ke Banyuwangi itu Wongsorejo Pak ya. Itu ngelewati alas sopo itu Pak. Ya itulah. Di situ ada monyet Pak. Monyet. Saya punya makanan. Taruh aja makanan itu adalah kacang. Dalam benak hati saya, kira-kira si monyet itu memakan sampah dengan kulitnya atau tidak. Ternyata dia cerdas Pak. Dioncei, dimakan dalamnya. Aku berpikir, wong monyet teh makan isinya. Masa sih kita akan makan kulit? Tetapi justru kulit itu mengamankan isi. Artinya Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah sampai di Jaya Baru, apa yang tadinya yang kau butuhkan di wilayah perjalanan, mobil, sepeda, itu masih berguna. Tapi kalau Anda sudah sampai di sini, sampai parkir. Paham maksud saya ya? Nanti kalau pulang dipakailah lagi, begitulah Pak. Nggih, leres Pak, sikapan jenengan kados mekaten wau leres. Tetapi ingat, awal-awal kita mengenal dinul haq beda, belum sampai di situ. Mesti gini,
ngaji apa? Ora ning isine. Kulit tok. Gremeng ning ati. Nggih ta ya? Wis. Nyuwun sewu. Oke lah, pertama itu memang seperti itu. Nanti lama-kelamaan tidak. Itu kalau kau jalannya wasilun, memang seperti itu prosesnya itu. Biasalah Pak, nyuwun sewu, kendaraan nek wis lawas iku ya gak patek dinggo, mesti pakai kendaraan sing anyar. Nggih. Ada lagi? Ibu ada? Kalau monggo. Nah, niki bawone biasae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Injih. masuk surga itu tidak mudah Gus. Harus bisa melewati alam yang gelap gulita dan alam padang rumput. Setelah itu naik ke atas, masuk pintunya langit tingkat 7. Kalau bisa masuk pintunya langit tingkat 7, berarti roh tersebut akan masuk surga. Kalau nggak bisa masuk pintunya langit tingkat 7, jangan harap bisa masuk surga. Memang demikianlah kenyataannya yang ada di atas sana. Yang saya tanyakan ialah, apakah namanya alam yang gelap gulita itu? Dan apa namanya alam padang rumput yang rumputnya tebal, warnanya hijau dan empuk tersebut? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si Salik suluk menuju wusul Allah, dia ngalami terlebih dahulu alam kegelapan. Itulah yang dimaksud dengan alam barzah, alam di mana pembatas antara dunia dan akhirat. Itulah alam pembatas antara ruhaniyah dengan Allah. Apa yang dimaksud barzah? Di dalam kitab Hikam beliau mengatakan al-aghyar, perkara-perkara yang menggelapkan hatimu. Wa qala aidan rohib ar-rohib, senenge ati terhadap kesenangan yang sementara. Apa itu? Duniawi. Itulah barzah, itulah alam kegelapan. Jadi barang siapa yang hatinya masih tenggelam di dalam kesenangan duniawiyah, pasti ruhaniyah itu tenggelam di dalam alam kegelapan. Alam kegelapan. 1, 2, di situ ada alam di mana banyak rumput yang tebal plus empuk. Bahasa empuk Indonesia itu apa Pak? Ya empuk ya, empuk. Itu alam apa? Kalau bicara empuk mesti enak Pak. Kalau bicara empuk itu enak. Oke, tadi dikatakan tidak mudah kita masuk surga. Saya sarujuk. Bagi siapa? Masuk ke surga mudah. Saya sarujuk. Itu pun bagi siapa? Bahkan ada masuk pada yang selain daripada itu, lebih nikmat lagi nanti. Sebab apa? Surga itu juga makhluk, sab langit 7 juga makhluk.
keindahan-keindahan di dalam alam mukasyafah Bapak Ibu. Termasuk apa yang jenengan tanyakan adalah masuk di dalam alam kasyaf, yaitu bentuknya ada rumput yang tebal plus empuk, itu masuk di dalam kasyaf juga. Surga itu kasyaf. Tapi ketahuilah, ada satu alam di mana Anda ini apabila masuk dalam alam tersebut, maka indahnya surga kalah dengan apa yang Anda alami nanti. Alam apakah itu? Itulah alamnya orang-orang ketika dia itu melakukan sesuatu min qalbin zahidin, melakukan sesuatu yang hatinya tidak ada karena surga, karena pahala, karena apapun, tidak. Min qalbin zahidin. Jadi makola ojo dianggap titik opo amalun siji amal, sing amal iku baroza kang muncul mingkol bin zahidin, saking hati yang berzuhud. Inilah alam pertemuan terhadap Allah. Surga kalah banget. Padahal surga wis enak, sudah enak banget, nggak ada siksa, nggak ada apapun. Tapi masih kalah nyaman, kalah enak dengan hal ini. Dan ini mudah bagi ahli suhud, sukar bagi ahli hijab. Kesimpulannya di situ. Saya sarujuk dengan makalah panjenengan bahwasanya masuk surga itu susah, harus melewati sab langit 7. Iya, sab langit 7. Mosok kita melaku sab langit 7 gitu? Itu bahasanya gini, Pak. Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Hamis, Jumat, Sabtu. Allah telah menyiapkan 7 waktu atau 7 masa, di mana 7 masa ini manakala kau betul-betul memanfaatkan waktu-waktu ini untuk selalu berzikir, tidak karena selain Allah, tidak karena selain Allah, maka inilah yang dimaksud innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah itu hanyalah amaliyah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 72. Ini menceritakan tentang pengorbanan antara Habil dengan Qabil. Yang diterima pengorbanannya siapa? Habil. Karena Allah. Karena Allah. Kalau Qabil tidak karena Allah. Makanya dikatakan yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi amaliyah yang dilakukan di luar golongan muttaqin, maksud ayat ini ditolak. Masih karena selain Allah. Apakah karena dilihat calon mertua? Apakah ingin dilihat, mohon maaf ya, teman atau yang lainnya, dan atau
ingin dikasih syurga. Syurga kan makhluk, Pak. Makhluk. Sampeyan terjemahno sendiri ayat ini. Al-Maidah ayat 7:2 tadi. Sesungguhnya hanya amaliyah yang dilandasi takwa itulah yang diterima oleh Allah. Itu tadi. Jadi maqallah amalun baroza min qalbin zahidin. Ini satu amal itu yang berkenaan dengan jasmani. Lalu akhwal keadaan ruhaniyah jenengan posisinya zahidin. Apa zahidin? Zahidin adalah sudah tidak melihat selain Allah. Wala katsura, jangan kau anggap banyak atau diterima. Apa amalun siji amal baroza kang muncul min qalbin raghibin, dari hati yang demen terhadap dunya. Yes. Raghib, hati yang condongnya terhadap kesenangan dunia. Makanya jangan heran waktu sholat Allahu Akbar, bagaimana tanamanku, bagaimana porangku, bagaimana udah masuklah di dalam. Allah ya Karim. Wis, kalau sudah tahu kaidah seperti ini bisa saya simpulkan, memang ke surga itu susah, bahkan tidak bisa bagi golongan ahli hijab di luar muttaqin atau rohib. Tetapi itu akan mudah dan tidak berat bagi orang yang muttaqin. Artinya dia selalu fastaqamu. Kalau dalam hadis arba'in fastaqim, selalu menancapkan ruhaniyahnya itu di zahid, condong hanya pada Allah. Ini mudah sekali. Jadi kegelapan barzah sudah tebal, enggak ada. Apalagi alam-alam mukasyafat tadi, yang di dalamnya ada malakut jabarut lahut, surga dan neraka dan lain sebagainya. Ngeten tok. Zahid kok. Zahidin. Jadi golongan-golongan yang hatinya condong hanya pada Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ahad. Yang menjadi permasalahan adalah kita umat Islam yang belum bisa kebanyakan mengahadkan Allah. Mengapa belum mengahadkan Allah? Karena menolak ajaran ahad, ajaran yang mencondongkan rohaniyah terhadap ahad. Ini yang kita sebut dinul haq. Ini tauhidnya la ilaha illa ana. Ini karena kita mayoritas kebanyakan tidak mau kalau dimasukkan wilayah itu, akhirnya boro-boro belum sudah mengatakan dzalika dzalalatun, itu sesat. Udah minggir. Akhirnya barzai ketika di dunia belum roboh, ketika sudah datang as-sa'ah al-baghdah, maka disitulah dia akan getun, ya dah. Dia akan getun, menyesal.
disitulah dia akan dimasukkan Allah yang namanya alam barzah, yaitu alam barpecah. Udah, di situ tidak akan berlaku soto ayam, nggak berlaku. Yang berlaku adalah alam kegelapan. Ya itu. Jangankan kita lewat ke alam tadi yang ada rumput tebal plus empuk, alam kegelapan tidak bisa dilewati kok. Kok mau melewati alam ini? Tapi bagi kolbin zahidin, ning dunya sudah roboh kabeh, sudah roboh kegelapannya, lewat alam kasyafnya juga mudah, ya udah. Disebut zahidin, itu adalah hati yang selalu condong hatinya hanya pada Allah, Alam apakah yang dimaksud banyak rumput yang tebal dan dan empuk? Itu masuk di dalam alam mukasyafah. Dan disitulah bisa masuk ke alam lahut, bisa alam lahut, alam tempat di mana para arwah kekasih Allah berkumpul di situ. Tidak di barzah. Di barzah itu hanya arwah yang tatkala di dunia itu dia belum kembali pada Allah. Begitulah. Oke. Ada lagi? Sampun, kalau sudah saya kasih kesempatan yang di luar ya. Yang di luar di jalur interaktif, silakan untuk menghubungi kami di 082 141 295 309. Bisa kami terima, silakan. Nanti tolong disetelkan lagu sungguh teganya ya. Iku kalau nggak salah Maggie Jret ya. Yo lewat YouTube kuno lah, pakai tamun TA. Ya silakan Bapak Ibu yang ada di luar bisa bergabung. Ya saya terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Injih, dari mana Bapak? Saya Mas Supri dari Pemekasan Madura. Dari Madura. Ya silakan yang ditanyakan. Ini Gus, ya alhamdulillah dapat bimbingan dari sampean 1 bulan lalu. Saya sudah laksanakan hampir tiap hari zikir sirrul asrar. Ya. Saya laksanakan bagus, alhamdulillah. Sampun Bu. Terus yang mau saya tanyakan ini, saya pernah ketemu sama teman. Teman itu kan melihat yang lombong. Itu terasa nikmat gitu. Ya. Nah setelah itu saya tahunya dianya Bismillahirrahmanirrahim asrar, cuman nggak paham gitu. Jadi saya kasih pemahaman sedikit. Terus saya kedua saya ketemu sama orang gila. Itu juga terasa nikmat. Dan orang gila itu minta rokok. Itu memang gitu reaksinya. Okay. Itu yang saya pertama saya tanyakan itu. Apa tiap kita ketemu dengan yang anggaplah yang sama-sama Allah gitu, memang terasa gitu. Iya. Sudah. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya kedua, Gus. Saya alhamdulillah istri sudah mulai saya bimbing.
Terus untuk anak saya yang di kelas 6 tuh SD 6 tuh gimana ajarannya itu? Gitu Pak nggih. Iya ya. Gitu aja Gus, terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Assalamualaikum Gus Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sirul Asr itu sudah dikatakan jalan di ruhaniyah jenengan, ya sudah dikatakan jalan, artinya dikatakan jalan itu selalu terpegang terus. Suatu saat panjenengan ikut dihadapkan kondisi apapun bentuknya, memang ya secara otomatis ruhaniyah sampean itu kliknya itu terhadap hidup, sehingga disitulah jenengan mudah untuk bertajalli. Disitulah Anda mudah untuk melakukan nafi isbat, meniadakan yang berperan itu adalah makhluk dan menetapkan yang berperan hanyalah Allah. Itu kalau Sirul Asr sudah jalan. Jalannya Sirul Asr di dalam ruhaniyah kita karena fastaqim, karena terus menerus ruhaniyah jenengan iku selalu berzikir dateng Gusti Allah. Satu. Nomor dua, terkait anak, bagaimana kita mendidik anak kita sejak dini. Anak yang masih kelas 6 itu, kelas 6 itu kira-kira sudah balik belum Pak? Belum ya? Sudah balik ya. Ini saran saya, kalau kita mendidik dan mengenalkan Allah terhadap anak, kita harus ada prosesnya Pak ya. Ada prosesnya. Apa prosesnya itu? Kita kenalkan dari beberapa sifat wujudnya Allah, dia sudah menerima belum? Kita jabarkan tentang masalah hakikatnya rukun Islam iman. Setelah dia itu mengenal rukun iman, rukun Islam dari sisi syariat, sekaligus kita kenalkan rukun iman, rukun Islam dari sudut pandang hakikat. Sudah menerima belum? Kalau sudah bisa menerima, maka selanjutnya tolong mohon maaf perintahkan untuk melakukan zikir. Saya tahun 76 itu sudah dibimbing oleh Abah sendiri tentang zikir Sirul Asr meleki pada saat itu. Tahu meleki ya? Medit, pelit. Ternyata mengapa pada saat itu tidak disampaikan? Alasannya birriyadhati wal adhkar, katanya gitu. Yang kedua, akan takut nanti menjadi fitnah. Oke, kalau masalah itu menurut saya tak maklumi. Cuman pertanyaannya, kita terus melakukan sir, apakah ketemu Sirul Asrnya? Kalau konteksnya sistem teori nggak bisa. Kalau konteksnya iman kekuasaan Allah, kuasa enggak Allah? Pasti kuasa Pak. Pasti Allah kuasa memberikan, mendidik langsung terhadap hambanya, mengenalkan tentang Sirul Asrar. Begitulah. Kalau kita mengkaji dari sifat jaiznya Allah, tidak ada satupun yang bisa membatasi atas kekuasaan Allah. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu. Nggih. Ya, di interaktif silakan masuk kalau masih ada. Sudah tidak ada, kelihatannya yang di majelis juga capek ini.
ya ongkep, ya copek, ya kopi nintek, macam-macam. Oke, itulah Bapak Ibu, matur suwun, atensi yang sudah masuk di luar sana atau like-nya sudah masuk, subscribe-nya sudah masuk, nggih matur suwun. Mudah-mudahan semua apa ilmu yang telah diberikan Allah menjadi satu ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.